Monggo dimulai. Nggih. Nggih. Silakan Pak, dimulai presentasinya. Jawab niki tesih. Wah, ini nih penganut PPT. Bismillahirrahmanirrahim. Implementasi pembelajaran kitab Ayyuhal Walad dalam pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang. Latar belakang. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional memiliki peran penting dalam pembinaan akhlak melalui kitab kuning. Kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali memuat nilai moral dan tasawuf yang relevan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan problem karakter santri sehingga implementasinya perlu dikaji secara akademik. Identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi masalah. Pembelajaran kitab klasik diyakini mampu membentuk karakter, tetapi dampaknya belum banyak diteliti secara sistematis. Batasan masalah. Peneliti ini dibatasi pada pembelajaran kitab Ayyuhal Walad dan difokuskan pada pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman agar penelitian lebih mendalam dan terarah. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini dirancang untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran kitab berlangsung, bagaimana nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan santri, serta faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran kitab, menganalisis implementasi nilai karakter, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan karakter santri. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian pendidikan karakter berbasis pesantren dan kitab klasik. Adapun manfaat praktis, secara praktis hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan metode pembinaan karakter di pesantren. Kemudian kerangka berpikir, yaitu tahapnya adalah kitab, kemudian proses pembelajaran, kemudian internalisasi nilai, dan juga kemudian pembentukan karakter. Penelitian ini didasarkan pada konsep pendidikan karakter dalam Islam dan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pentingnya adab dan penyucian jiwa. Kerangka berpikir menunjukkan bahwa pembelajaran kitab akan melalui proses internalisasi nilai yang hingga terbentuk karakter yang tampak dalam perilaku santri. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus agar fenomena dapat dikaji secara mendalam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap ustadz dan santri. Analisis data. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik agar hasil penelitian lebih kredibel. Rencana waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan dan sidang skripsi. Hal ini menunjukkan penelitian dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Penutup. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan pendidikan karakter berbasis pesantren, serta menjadi bahan refleksi dalam pembelajaran kitab klasik. Sampun, Bu. Nggih. Boleh Pak. Bapak tampilkan proposalnya deh. Oh, nggih, sekejap. Nggih, proposal nggih. Nggih. Soalnya tadi di PPT-nya latar belakang
belakang sama teorinya ringkas banget. Jadi mungkin tidak mencerminkan yang ada di proposal. Yang saya komentari pertama tentang PPT-nya ya Pak. Oke. Bapak mungkin teman-teman udah bikin PPT. Yang pertama PPT dulu. PPT itu kan namanya PowerPoint Pak. Jadi mohon nanti sajikan bentuknya poin-poin, jangan paragraf. Oke. Oke, nanti kan Bapak presentasi lagi nanti tuh munakosah. Nanti pas munakosah diperbaiki PPT-nya, jangan yang seperti sekarang. Oke, Bu. Poin-poin, jangan satu paragraf gitu. Full. Ibu mohon, Bu. Oke, bentar. Sudah terlihat, Bu? Sudah Pak. Oh iya. Sebentar, saya PPT. Tuh ya, ini sedikit banget. Jadi PPT-nya belum mencerminkan isi proposalnya. Oh, oke. Oke. Di judulnya apa? Yang pertama judul. Judulnya adalah Judul implementasi pembelajaran Oke. kitab Ayyuhal Walad dalam pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang. di Zoom dulu Pak, di Zoom. Jadi judulnya ini implementasi. Kalau saran saya diganti dengan peran Pak. Oh, oke. Peran pembelajaran kitab Ayyuhal Walad. Karena kalau judulnya implementasi, ini apa ya? Seolah-olah tadinya sekolah itu atau pesantren itu tidak menerapkan pembelajaran kitab Ayyuhal Walad. Iya, iya. Misalnya menerapkan ya kitab yang lain, terus Bapak datang membawa informasi baru kitab Ayyuhal Walad. Itu masuknya nanti kuantitatif eksperimen kalau judulnya implementasi. Iya, iya. Kalau saya lihat sekilas di proposal Bapak kan kualitatif ya. Iya, kualitatif, Bu. Jadi kalau menurut saya peran implementasinya diganti peran aja. Gitu. Terus latar belakangnya Pak. Nah, ini, Bu. Oke, mulai dari pendidikan. Bagus. Suaranya putus-putus, Bu. Yang di pojok kanan bawah tuh Pak, kan ada tulisan 100%. Oke. Tanda plusnya diklik. Oh iya, jaringannya kurang bagus Pak. Oke. Nah, cukup. Wah, kegedean. Oh iya. Ini cukup, Bu. 120. Nah, udah 120 aja Pak. 120. 25 ya. Ya, sip. Oke. Ya, coba sambil saya baca. Ya. Pendidikan terus bawah kan. Ya, cukup segitu. Pembentukan individu beriman, berakhlak ya. Terus Pak ke bawah. Nah, itu menurut beliau ya. Bapak waktu mata kuliah ini presentasi nggak dulu? Iya. A31 kan yang sore presentasi ya? Iya, presentasi, Bu. Sudah ada arahan dari saya ya? Iya. Iya. Tapi Makanya proposalnya udah lebih bagus. Iya. Mohon izin dulu, tapi judulnya enggak seperti yang waktu di MK proposal, Bu. Ganti. Beda ya? Iya, beda. Gak apa-apa, Iya, Bu. tapi Bapak sudah bisa menyusun proposal, menyusun pendahuluan dengan baik. Oh, iya. Soalnya yang lain tuh ada yang pendahuluan tiba-tiba apa gitu. Iya. Lanjut Pak ke bawah. Nah, realitas.
cara bicara tidak sopan kepada guru, kurang tanggung jawab ini. Nah, fenomena ini tuh ada nggak Pak data atau fakta atau hasil penelitian terdahulu bahwa kondisinya emang begini? Gimana Bu? Kondisi realitas pendidikan sekarang, ada nggak data fakta? Saya belum menemukan. Boleh ya, nanti ditambahkan ya Pak ya. Iya, nanti dicoba. Terus ke bawah. Pesantren memiliki tradisi pendidikan yang khas salah satunya. Nah, tradisi pendidikan yang khas ke kitab-kitab. Oh ya, melalui pembelajaran kitab-kitab ini. Ini antar kalimatnya sudah nyambung Pak, bagus. Mengajarkan cara beradab. Cuma kurang referensi ini Pak. Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong bahwa pesantren memiliki tradisi pendidikan yang khas, salah satunya pembelajaran kitab-kitab kuning. Ini sepertinya harusnya ada hasil penelitiannya siapa gitu. Oh, gitu. Ada nggak di bawah kutipannya? Nggak ada sih Bu. Tidak hanya membahas fikih agama, tetapi juga ada yang khusus akhlak ya, adab ya. Adab. Nah, berarti Bapak tambahkan tuh referensi yang tentang pendidikan pesantren itu memang menggunakan kitab-kitab ini nih, paragraf ini cari referensinya ya Pak. Iya, siap. Terus ke bawah. Kitab Ayyuhal Walad. Ada nggak hasil-hasil penelitian lain yang membahas tentang kitab Ayyuhal Walad? Pripun Bu? Hasil-hasil penelitian yang sudah ada tentang kitab Ayyuhal Walad. Kalau yang saya baru tahu itu kitab Taklim Talim Bu. Sama coba ya saya cari ya. Ayyuhal Walad. Ada Pak banyak. Coba gantian saya yang share screen ya. Sebentar. Ini biasanya bisa share screen 2 orang nih. Saya stop dulu ini Bu ya. Oke. Oh Pak banyak. Nilai-nilai akidah kitab Ayyuhal Walad. Konsep pendidikan anak kitab Ayyuhal Walad. Nah Bapak mesti baca jurnal-jurnal ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang penelitian Bapak. Orang-orang sudah meneliti apa saja nih tentang Ayyuhal Walad, sehingga penelitian Bapak itu nggak ketinggalan banget gitu. Karena kalau Bapak menganggap belum ada yang meneliti kitab Ayyuhal Walad, nanti Bapak hasil penelitiannya ketinggalan zaman. Tuh, ini banyak Pak. Iya, banyak Pak. Nanti bisa digunakan untuk menambah referensi. Saya coba share screen dari sini ya Pak. Ini ya skripsi Bapak ya. Coba saya yang share. Jadi ini untuk pendahuluan perlu ditambahkan hasil-hasil penelitian yang tadi apa ya? Ini soal Ayyuhal Walad itu membahas apa? Ini kan tuh kitab karya Imam Al-Ghazali kan tadi ada ya yang penelitian. Kasih kutip referensi yang tadi. Tuh. Ini Bapak kurang nih. Nah, kalau Likona ini tentang apa nih Likona? Ya, nggak ada di daftar pustakanya, Pak. Ya, jadi yang ada di kutipan ini harus ada di daftar pustakanya.
Al-Ghazali mah banyak karena memang kitabnya Al-Ghazali ya. Al-Ghazali itu yang anaknya Ahmad Dhani itu ya Pak? Iya Bu. Iya, karena nama Imam ya jadi dipakai. Nah ini, betul. Harus begini Pak, Al-Ghazali ada nih di sininya. Iya. Yang tadi siapa? Itu belum ada. Iya. Oh, jadi latar belakang perlu ditajamkan kembali dengan menambahkan referensi yang valid, bukan referensi palsu. Tapi Bapak udah bagus nih cara membuat latar belakangnya itu sudah runut. Udah. Nah ini bagus Pak, udah ada. Penelitian ini kenapa penting gitu ya? Iya. Penting dilakukan. Identifikasi masalah, batasan masalah. Rumusan masalahnya kok begini sih Pak? Ini ya pertanyaan penelitiannya ya. Bagaimana pembelajaran aja Pak. Pertama pembelajaran di pesantren yang menggunakan kitab Ayyuhal Walad itu seperti apa? Kan berarti ini nanti Bapak observasi gurunya ya, ustadznya. Iya. Ya, jadi bagaimana implementasi? Boleh sih bagaimana implementasi pembelajaran dengan kitab Ayyuhal Walad. Oke, nggak apa-apa Pak, implementasi aja. Oh. Kemudian peran ustadz dalam nilai-nilai karakter yang ada dalam Ayyuhal Walad itu. Kemudian bagaimana bentuk karakter santri. Ini juga berarti wawancara ya Pak. Selain ini observasi, wawancara. Kalau ini kan observasi, yang ini observasi dan wawancara. Seperti apa ustadznya. Jadi perlu ditanya dulu gimana ustadz mengimplementasikan nilai karakter ini yang menggunakan kitab Ayyuhal Walad. Nah, nanti kata ustadznya saya mengimplementasikannya dengan cara begini-begini. Nanti Bapak di cross check dengan hasil observasi. Benar nggak ketika Pak Ustadz itu mengajar seperti yang dia katakan gitu ya Pak ya? Okay. Jadi ini cara ngambil datanya pakai observasi, yang ini pakai wawancara itu dengan observasi. Atau bisa ditukar Pak, ini yang nomor 1 dulu, baru ini nomor 2. Karena kan kita prosesnya wawancara dulu ya, wawancara dulu baru observasi. Tukar ya Pak? Yes. Ini nomor 1, nomor 2, baru karakternya. Ini sudah oke Pak. Karakter santrinya pakai apa Pak? Pengambilan datanya, instrumennya. Dengan ini kedisiplinan, kemudian tawadu, unggah-ungguh terhadap. Iya, itu kan aspek-aspek. Nah, nanti Bapak mau nanya ke santrinya pakai wawancara, pakai angket, atau pakai observasi. Soalnya karakter santri itu agak susah ukur. Pakai wawancara Bu. Wawancara ya. Tapi ini luas Pak. Luas ya. Karakter santri yang mana yang mau Bapak amati? Karakter santri kan banyak. Coba kita lihat di bab 2. Kalau karakter santri yang apa? Kalau menurut Bu dosen baiknya gimana Bu? Sebaiknya spesifik. Kalau untuk skripsi itu spesifik, penelitian Bapak jangan terlalu luas. Coba saya lihat di teori tentang karakter santrinya. Mohon izin Bu dosen, kalau misalkan diganti itu gimana Bu? Iya, nanti judulnya. Nanti mempengaruhi judulnya. Iya. Santri, karakter santri. Lingkungan santri. Nah, karakter santri itu apa saja Pak? Karakter apa saja? Ada nggak? Nggak ada Pak.
Bapak mau mengamati karakter santri yang apanya gitu. Misalkan Kalau enggak, Bapak ngambil dari kitabnya. Kitab Ayyuhal Walad itu karakter apa yang diajarkan? Ini kan ada sikap dalam kitab tindakan Ayyuhal nilai. itu penekanan pada adab pada guru, Bu. Udah langsung aja Pak fokus ke karakter adab kepada guru. Oh, siap. Itu enak ngukurnya Bapak. Hmm. Soalnya kalau karakter secara keseluruhan kan kita nggak tahu dia di luar Iya. seperti apa, di misalnya di kamar pesantrennya kan kita nggak tahu. Tapi kalau di kelas atau di apa, kalau di pesantren itu namanya pada saat ketemu dengan gurunya itu kan terlihat. Bapak bisa pakai observasi, bisa pakai angket, gitu. Apa ya? Jadi judulnya lebih spesifik lagi. Jadi peran pembelajaran kitab Ayyuhal Walad dalam pembentukan karakter, pembentukan adab aja Pak, jangan karakter ya. Iya. Pembentukan adab terhadap guru. Terhadap guru Adab terhadap di pesantren Salafiyah gitu. di pondok pesantren. Iya. Nggih. Kalau mau karakter itu kan ada karakter kejujuran, karakter Disiplin. iya disiplin, banyak Hmm. karakter adab terhadap orang tua, Iya. terhadap teman, banyak kan. Nah, kalau spesifik adab terhadap guru itu enak Bapak. Iya, siap. Berarti mohon izin Bu dosen, Oke, lanjut. berarti G. judulnya revisinya peran pembelajaran kitab Ayyuhal Walad dalam pembentukan adab santri terhadap guru di pondok pesantren Salafiyah. G, gitu Pak. Iya, siap. Nah, nanti Bapak tinggal tambahkan teori di sini. Karakter santrinya dalam konteks pendidikan pesantren, adab terhadap guru. Kan tadi yang hasil-hasil penelitian tadi juga kan spesifik. Iya. Kecuali ini kan yang nilai akidah Islam kan umum ya untuk isi keseluruhan kitabnya. Di sini ada yang konsep pendidikan anak khusus. Ada yang kontekstual kalimat nasihat, pendidikan anak, pendidikan akhlak, gitu. Iya. Terus sebentar, mana tadi? Metodenya kualitatif deskriptif, oke. Nanti diperbaiki ya Pak ininya. Lah ini udah ada nih peran guru Iya. dalam proses belajar. Lokasi. Nah, pertanyaan penelitiannya berarti tadi yang diubah bagian yang itunya aja, yang nomor 3-nya. Nomor 3-nya ya, bagaimana adab santri terhadap guru. Jadi ini ngukurnya gampang Bapak. Kalau karakter coba Bapak banyak banget nanti ngukurnya. Yang lainnya masih tetap 1, 2, sama 4. Subjek, objek, teknik pengumpulan data. Nah ini bagus nih, observasi digunakan untuk melihat langsung. Ini kan bagus nih. Oke, untuk mengambil data apa? Cara proses belajar, udah. Oke, wawancara memperoleh informasi dalam ini pendapat dokumentasi. Nah, wawancara yang ke santrinya mana Pak? Belum ada Pak. Oh iya, belum kecantum. Ya, mau pakai angket atau wawancara ya? Kalau wawancara
lebih mudah pakai apa Bu? Angket atau wawancara atau gimana Bu? Kalau santri itu kan banyak Pak. Kalau Iya. kita mau ngambil banyak data dari santri yang banyak, itu lebih efisien pakai angket. Kalau angket. Nanti untuk hasil angket itu boleh ditambah wawancara. Kalau wawancara kan paling hanya bisa dilakukan ke 1-2 orang Pak. Oke. Gitu. Jadi sebaiknya pakai angket tadi yang adab terhadap guru itu ya. Sip, Pak. Sudah oke, Pak. Tinggal instrumennya ya, Pak ya? Iya. Tambah instrumen. Instrumennya mohon arahan meliputi apa saja Bu? Kalau menurut Ibu? Apa, Pak? Untuk instrumen itu mohon arahannya meliputi apa saja Bu? Yang tadi ada di metode Oh iya. Iya, iya. lembar observasi. Tadi ya, lembar observasinya seperti tadi yang ada contrengnya itu. Oh, iya. Berarti kan Bapak berarti menyusun apa saja aspek yang diamati pada penerapan pembelajaran menggunakan kitab ini. Nanti kalau sudah ada aspeknya, tinggal di kanannya contreng terlaksana atau tidak gitu. Terus yang wawancara kan bentuknya pertanyaan. Kalau yang angket itu bentuknya pernyataan, nanti skala Likert siswa atau santrinya setuju tidak setuju gitu. 3 ya berarti instrumennya ya. Kalau dokumentasi kan nggak pakai instrumen, pakai kamera instrumennya. Sampainya ada yang ditanyakan Pak? Untuk instrumen tadi apa saja Bu yang 3 itu Bu? Pak udah direkam belum? Jangan lupa. Sudah Bu. Oh sudah ya, udah alhamdulillah. Barangkali lupa direkam. Iya sudah. Gimana Pak tadi? Untuk 3 instrumen itu apa saja ya Bu ya? Tadi lembar observasi, pertanyaan wawancara atau panduan wawancara. Yang ketiga angket. Lembar observasi, implementasi pembelajaran kitab Ayyuhal Walad. Nama kitabnya aja Ayyuhal Walad ya, berarti hai anak-anak, hai anakku gitu ya. Kemudian pertanyaan wawancara itu nanti wawancara ke guru ya, ke ustadz, wawancara ke siswa, santri, wawancara ke pengurus pesantren juga boleh Pak. Sebagai tambahan Bu ya. Jadi itu wawancara kan bisa berbagai aspek berkembang, cuman ditujukan kepada siapanya harus jelas. Kemudian yang ketiga angket santri ya, angket kepada santri yang ditanyakannya tentang karakter adab terhadap guru. Gitu Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup Bu. Cukup ya? Nanti ini kan saya ikut bimbingan Ibu. Nanti kalau misalkan ada info untuk terkait bimbingan, nanti gimana Bu? Lewatnya apa Bu? Karena kan Bu katanya nggak ada grup WA gitu Bu ya? Ya. Nanti pertama, nggak ada grup WA-nya. Jadi informasi Bapak kan mengirimkan revisi Japri nanti kepada saya. Nanti kalau ada kalau Sabtu depan ada bimbingan sinkronus lagi, nanti akan saya kirimkan ininya Google Meet-nya, link Google Meet-nya. Saya kirim Japri aja. Iya, siap. Ada 7 orang berarti bimbingan saya PJJ nih. Mohon bimbingan dan arahannya Bu ya. Mudah-mudahan
Lancar Oke, sampai Pak Sami-Sami. amin. Amin. Ya, makanya saya mau pantai tiap pekan, mau saya pantau tiap pekan karena Bapak harus lulus semester ini. Amin. Bapak Ibu semua harus lulus semester ini, jadi tiap pekan harus ada perkembangannya. Kalau dibiarkan, nanti Bapak Ibu nggak bimbingan-bimbingan, atau hilang, atau nambah itunya, Iya. nambah semesternya. Oke, gitu aja mungkin ya Pak. Mangga boleh ditutup Pak. Siap, nggih.